Pernah nggak sih kalian dengar kata wibu? Biasanya kalau lagi scrolling komentar di TikTok, Instagram, atau Twitter, tiba-tiba ada orang yang ngomong bahasa Jepang campur bahasa Indonesia kayak "Ohayo minna" atau "Aku mau makan nasi goreng des". Nah, langsung aja tuh netizen nyaut, "Ih, dasar wibu". Kata ini udah jadi semacam ejekan populer di internet Indonesia. Tapi kalau dipikir-pikir menarik banget loh. Dari mana sih asal-usul kata ini? Kenapa bisa masuk ke Indonesia? Dan kok bisa ya kata wibu sampai bikin orang merasa malu, bahkan jadi bahan bully? Padahal sebenarnya itu cuma soal hobi. Nah, di video kali ini kita bakal bahas awal mula munculnya kata wibu, sejarahnya di dunia internet, kenapa wibu sering dibenci sampai ke latar belakang, kenapa orang bisa jadi wibu. Jadi siap-siap, kita masuk ke dunia yang sering kali salah paham, tapi sebenarnya menyimpan penuh cerita unik. Kata wibu itu aslinya bukan dari Indonesia, tapi dari bahasa Inggris yaitu weeaboo. Dan percaya nggak percaya, awalnya kata itu nggak ada hubungannya sama sekali sama Jepang, anime, atau manga. Ceritanya tuh begini, pada tahun 2005 ada komik strip absurd namanya The Perry Bible Fellowship, bikinan Nicholas Gurwitch. Komik ini biasanya isinya humor-humor aneh. Nah, di salah satu komiknya ada sebuah kata aneh muncul, yaitu weeaboo. Kata ini dipakai buat sesuatu yang menyebalkan. Jadi, weeaboo awalnya cuma kata random, gak ada artinya, dan cuma dipakai buat bahan ketawa aja. Lalu, gimana bisa jadi olokan buat pecinta Jepang? Jawabannya ada di forum internet legendaris bernama 4chan. Di forum itu, dulu ada istilah Wapanis, singkatan dari wannabe Japanese. Istilah ini dipakai buat ngejek orang barat yang kelewat cinta sama Jepang, dari cara bicara, fashion, sampai obsesinya sama anime. Masalahnya, kata Wapanis dianggap terlalu ofensif, jadi moderator 4chan memutuskan untuk nyensor kata itu. Ada orang nulis Wapanis, otomatis ke-replace jadi wibu. Nah, dari situlah orang-orang mulai pakai kata weeaboo buat ngejek orang yang over obses sama Jepang. Seiring berjalannya waktu, kata ini menyebar luas ke internet internasional dan identik banget dengan orang-orang yang cinta Jepang, tapi dengan cara yang dianggap nggak wajar. Sekitar awal 2010-an, internet Indonesia mulai kebanjiran istilah baru dari luar negeri, termasuk kata weeaboo. Saat itu, komunitas anime di Indonesia makin ramai, ada di forum Kaskus, grup Facebook, bahkan warnet-warnet yang jadi tempat nongkrong anak-anak anime. Karena lidah orang Indonesia susah ngucapin kata weeaboo, kata itu disingkat jadi wibu. Lebih gampang, lebih cepat, dan lebih nyantol di kuping. Nah, di Indonesia, kata ini langsung dipakai dengan nuansa negatif. Jadi, kalau ada anak sekolah yang suka banget sama anime, pakai bahasa Jepang di status Facebook kayak "Orewak Karendes" atau upload foto cosplay ala kadarnya, mereka tuh langsung dicap wibu. Bahkan banyak yang akhirnya jadi bahan bully. Karena di mata orang awam, perilaku itu dianggap aneh, gak nyambung sama budaya lokal, dan bikin ilfeel. Dari sinilah kata wibu di Indonesia punya konotasi yang lebih pedas di Pertanyaannya, kenapa sih wibu sering banget dibenci? Apa sih salah mereka? Ada beberapa alasan kenapa wibu punya stigma yang buruk. Yang pertama, over obsesif.
Banyak wibu yang terlalu mendalami budaya Jepang sampai kelewat batas. Misalnya, ngomong sehari-hari pakai bahasa Jepang campur Indo, padahal salah kaprah. Contohnya kayak watashi lapar desu, ayo makan ramenu, orang lain yang gak paham anime jadi merasa risih. Yang kedua, stereotip antisosial. Ada anggapan kalau wibu itu kurang bisa bersosialisasi, lebih milih berjam-jam di kamar, maraton anime, daripada nongkrong sama temen. Padahal nggak semua wibu tuh kayak gitu, tapi stereotip ini udah melekat di Indonesia. Yang ketiga tuh merendahkan budaya sendiri. Beberapa wibu dianggap terlalu mengagungkan Jepang sampai meremehkan budaya lokal. Misalnya lebih bangga pakai yukata daripada batik, lebih suka matsuri daripada 17 Agustusan. Yang keempat itu citranya dengan bau bawang. Nah, ini hasil dari meme internet aja. Wibu tuh sering digambarkan jorok, jarang mandi, bau bawang, dan kelakuannya tuh nyeleneh. Walaupun jelas nggak semuanya tuh begitu, tapi stereotip ini keburu jadi bahan olok-olokan di dunia maya. Singkatnya, orang-orang benci bukan karena mereka suka anime atau budaya Jepang, tapi karena perilaku ekstrim yang dianggap mengganggu orang-orang awam. Kalau kita gali lebih dalam, sebenarnya wibu itu muncul karena cinta dan ketertarikan yang besar terhadap budaya Jepang. Anime, manga, dan musik Jepang punya daya tarik kuat, karakter yang inspiratif, cerita yang mendalam, dan dunia fantasi yang bikin orang bisa lari sebentar dari realita. Banyak orang jadi wibu karena mereka menemukan sesuatu yang gak mereka dapat di dunia nyata. Ada yang merasa kesepian, lalu anime jadi teman. Ada yang butuh motivasi, lalu karakter anime jadi panutan. Bahkan ada yang belajar bahasa Jepang beneran, gara-gara awalnya cuma nonton anime. Dan menariknya, meskipun awalnya kata wibu itu hinaan, lama-lama banyak orang justru bangga menyebut diri mereka itu wibu. Mereka bikin komunitas, bikin acara cosplay, bikin event besar kayak Komifuro, Enichisai, sampai festival anime lainnya. Dari yang tadinya diejek malah jadi komunitas solid dengan identitas sendiri. Jadi, kalau disimpulkan, kata wibu itu awalnya cuma kata random di komik, dipakai buat ganti istilah wapanis di 4chan, lalu masuk ke Indonesia dan berubah jadi olokan, bahkan sering dipakai buat ngebully. Tapi, pada akhirnya, kata ini malah jadi identitas yang dipeluk oleh banyak pecinta anime dan budaya Jepang. Suka anime itu nggak salah, jadi wibu juga nggak masalah. Asalkan masih bisa seimbang sama dunia nyata, karena pada akhirnya semua orang punya hobinya masing-masing. Nah, gimana kalau menurut kalian? Apakah kata wibu itu masih hinaan, atau justru sekarang udah jadi kebanggaan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe, supaya kita bisa bahas topik-topik menarik lainnya.